Pemanfaatan teknologi nuklir tidak hanya terbatas pada sektor energi dan kesehatan, tetapi juga telah diaplikasikan dalam bidang pertanian. Mulai dari membantu menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama, lebih adaptif terhadap perubahan iklim, hingga meningkatkan produktivitas hasil panen. Melalui inovasi ini, proses pemuliaan tanaman bisa dilakukan lebih cepat dan lebih terarah. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show bersama saya Samiri Apriansa. Hari ini kita akan membahas bagaimana teknologi nuklir dimanfaatkan dalam pemulihaan tanaman dan seperti apa dampaknya bagi pertanian di Indonesia. Telah hadir bersama kita Dr. Azri Kusumadewi, peneliti ahli muda Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN. Selamat datang Bu Azri, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Oke, kita langsung saja Bu Azri. Topik kita hari ini menarik sekaligus bikin penasaran nih. Nuklir untuk pemulihaan tanaman. Apa sih sebenarnya peran teknologi nuklir dalam pemulihaan tanaman ini? Baik, terima kasih ya Mas. Senang sekali kami di sini bisa berbagi informasi berkenaan dengan aplikasi nuklir di bidang pertanian fokusnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang aplikasi nuklir, nah memang itu peranannya sebagai tools sebenarnya, sebagai alat. Karena memang di sini kita menggunakan, apalagi kalau kita berbicara radiasi dengan menggunakan sumbernya itu dari iradiator. Artinya adalah physical mutagen, di mana sebagai alat untuk menciptakan adanya variasi genetik yang baru. Nah di situ perannya adalah ini aplikasi nuklir. Tapi kalau kita jabarkan lagi dari itu gitu ya, bahwa dari aplikasi nuklir ini bahwa di samping kita bisa menghasilkan variasi genetik yang baru, kita juga berperan di dalam mendukung di dalam hal ketahanan pangan juga. Karena ujung daripada riset kita ini adalah varietas unggul, yang artinya varietas unggul ini adalah dari segi produktivitas atau profititas itu juga tinggi, dan juga menghasilkan tanaman ataupun varietas unggul yang tidak hanya dari segi produksi tapi juga memiliki toleransi ataupun ketahanan terhadap cekaman lingkungan ataupun cekaman hama penyakit. Baik. Bisa dijelaskan secara sederhana apa sebenarnya yang terjadi pada benih tanaman saat diberikan radiasi? Di BRIN saat ini kita memiliki sebenarnya beberapa fasilitas iradiator yang ada berlokasi di KST Siwa Besi Pasar Jumat. Tetapi yang rutin kami gunakan adalah iradiator gamma cell, yang dimana kami di sini menggunakan sumbernya adalah kobalt 60 sebagai sumber radiasi, di mana kemudian tentu di dalam perlakuan radiasi ini tentu kita sudah mempelajari dosis yang optimum yang bisa kita gunakan baik untuk tanaman semusim ataupun tanaman yang sifatnya vegetatif seperti itu. Nah, kalau kita bicara radiasi sinar gamma dengan tanaman semusim, misalnya pada tanaman pangan, baik itu padi, kedelai ataupun sorghum, kita biasanya bermain di dosis yang sudah optimum, yaitu pada dosis sekitar 200 sampai 300 Gray. Dan dengan radiasi elektromagnetik energi tinggi ini, dia akan terinduksi pada materi genetik kita ataupun jaringan tanaman, yang kemudian akan berdampak kepada terjadinya perubahan susunan materi genetik yang kita kenal dengan DNA. Nah, perubahan-perubahan itu yang kemudian menghasilkan karakter-karakter baru, sifat-sifat baru yang tentu akan diikuti dengan seleksi oleh si periset atau pemuliaannya. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana cara kerjanya sampai bisa menghasilkan varietas yang unggul? Baik, jadi setelah kita lakukan treatment radiasi, Mas, memang itu ada tahapan yang lumayan panjang ya. Dari mulai kita radiasi, kemudian kita menghasilkan seleksi, dan di sini yang paling penting itu adalah seleksi sebenarnya, seleksi terhadap karakter apa yang ingin kita munculkan, karakter apa yang ingin kita peroleh. Dan dari seleksi itu akan ada kemudian pengujian-pengujian dengan melibatkan beberapa generasi, sehingga kita akan menghasilkan satu tanaman terseleksi dengan karakter unggul, yang kemudian kita perlu uji di beberapa lokasi, apakah dia bersifat stabil atau tidak. Dan kemudian setelah stabilitasnya kita peroleh, kemudian baru kita mengajukan kepada Kementerian Pertanian semacam proposal untuk pengajuan varietas unggul baru. Biasanya berapa lama proses tersebut
hingga bisa dilepas ke masyarakat dan apa tahapan-tahapan yang harus dilalui, Bu? Nah, biasanya kalau pemuliaan secara mutasi ini, kita butuh sekitar 4 sampai 5 tahun prosesnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pemulihan secara konvensional tentu ini lebih cepat ya. Apalagi kemudian saat ini kita pemulihan mutasi ini tidak berjalan sendiri, tapi kita juga menggunakan pendekatan lain, pendekatan bioteknologi. Nah, sehingga dengan kombinasi antara pemulihan mutasi ini dengan bioteknologi, baik itu dengan kultur jaringan ataupun dengan molekuler ataupun dengan teknologi omics yang sekarang juga berkembang, itu tentu dibantu juga dengan speed breeding yang kita lakukan, itu tentu akan lebih mempercepat atau lebih meningkatkan efisiensi kegiatan pemulihan mutasi. Apa perbedaan utama antara pemulihan tanaman menggunakan teknologi nuklir dan metode lain? Baik, kalau kita menggunakan teknologi nuklir seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita menggunakan radiasi ya, terutama radiasi sinar gamma untuk menciptakan suatu variasi genetik yang baru. Sementara kalau kita bandingkan dengan pemulihan yang lain, baik itu konvensional ataupun sekarang juga pemulihan secara molekuler juga ya, itu tentu berbeda. Kalau pemulihan konvensional kita menghilangkan ya, memang tujuannya juga menghasilkan variasi genetik, tapi caranya yang berbeda. Kalau di sini kita menggunakan radiasi, kalau secara konvensional kita menghilangkan antara dua varietas unggul. Kalau secara molekuler tentu kita menggunakan aplikasi molekuler seperti itu. Sejauh ini apa saja varietas unggul yang sudah dihasilkan Ibu dan teman-teman di Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN dengan teknologi nuklir ini? Iya, sebenarnya kami ini sudah bekerja lama ya. Aplikasi nuklir ini untuk menghasilkan varietas unggul baru itu sudah dimulai sejak tahun 1972 Mas sebenarnya. Nah, kemudian kita sudah menghasilkan varietas unggul itu di tahun 1982. Kemudian mengacu kepada kondisi sekarang, kita sekarang berada di bawah BRIN ya. Itu kita total sudah menghasilkan untuk tanaman padi saja, kita sudah menghasilkan 34 varietas unggul baru. Untuk tanaman kedelai misalnya kita juga sudah menghasilkan 16 varietas unggul baru. Kemudian untuk sorghum kita sudah menghasilkan 3 varietas unggul baru, tapi kemudian juga ada beberapa galur-galur mutan harapan yang juga sedang dikembangkan sekarang. Nah, kalau kita bicara untuk padi ya memang sebagian besar varietas unggul padi ini sudah tersebar ya di seluruh Indonesia, dan itu juga terbantu dengan beberapa program yang juga dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya waktu itu di 5 tahun yang lalu kita terlibat dalam program Agrotechnopark, di mana kemudian kita menjadi sarana kita juga untuk mendiseminasikan varietas-varietas unggul kita kepada petani ataupun kepada produsen benih. Baik, bicara soal hasil nyata. Minggu lalu saya dengar Kepala BRIN menghadiri panen raya padi unggul di Subang hasil iradiasi nuklir. Mungkin bisa Ibu ceritakan apa yang spesial dari padi di Subang itu? Baik, ya kegiatan kita kemarin di Subang, alhamdulillah ya kita sangat bersyukur ya. Kita kemudian bisa kembali berinteraksi lah dengan para mitra kita, menyapa kembali kemudian para produsen benih kita, terutama kemudian kepada petani nanti dampaknya ya kita di mana kita kemudian bisa bekerja sama kembali untuk memproduksi kembali benih penjenis atau benih BS yang kemudian nanti oleh mitra produsen benih BS ini kemudian bisa diturunkan menjadi kelas-kelas benih yang kemudian bisa kemudian dimanfaatkan oleh petani. Ibu bisa dijelaskan varietas padi apa yang ditanam di Subang dan apa keunggulan utama dari varietas tersebut dibandingkan dengan varietas yang lain? Baik, kemarin di Subang kita bekerja sama dengan CV Fiona, di mana bentuk kerjasama adalah perbanyakan benih BS untuk 4 varietas mutan ya, yaitu ada varietas Tropico, ada varietas Impari Sidenuk, ada varietas Bestari dan juga ada varietas Sinar 1. Nah, masing-masing keempat varietas itu tentu memiliki karakter unggul yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari Bestari misalnya, Bestari ini potensi hasilnya juga tinggi, bisa mencapai 9 ton per hektar. Nah, tapi keunggulan utama dari varietas Bestari ini adalah dari segi kualitas. Jadi Bestari ini memiliki rendemen hasil lebih dari 94%. Nah, itu menjadi keunggulan varietas Bestari di samping juga ketahanan terhadap hama penyakit utama. Nah, kalau kita bicara tentang varietas Impari Sidenuk, nah biasanya ini Impari Sidenuk ini memang sudah favorit ya bagi petani ya, karena memang dari segi kualitas memang dia lebih unggul.
Kemudian juga potensi hasilnya juga tinggi, bisa mencapai 10 ton per hektar. Dan kemudian kalau varietas Tropico ini juga varietas yang juga digemari setelah Impari Sidunuk, juga unggul dari segi kualitas dan juga tahan untuk OPT utama. Potensi hasilnya juga lebih dari 9 ton per hektar. Terakhir ini adalah varietas Sinar 1, ini adalah varietas aromatik yang memang perbedaannya dari segi aroma. Dan juga varietas ini juga memiliki potensi hasil yang cukup tinggi juga, sekitar 9 ton per hektar, dan juga tahan terhadap OPT utama. Seperti itu. Nah, bagaimana penerimaan petani di sana dengan varietas padi hasil aplikasi teknologi nuklir ini, Ibu? Baik. Nah, memang petani memang menunggu-nunggu ya varietas hasil aplikasi nuklir ini, karena memang mereka sebenarnya sudah pernah mencoba menanam dan itu kemudian mereka merasa peluang pasarnya juga cukup tinggi dan juga karakter-karakter yang dimiliki masing-masing varietasnya juga membantu mereka untuk bisa menghasilkan profitas yang cukup ya dalam setiap mereka tanam ataupun panen gitu ya. Jadi kemarin itu harapan mereka cukup besar menunggu itu dan tidak sabar juga kemudian diturunkan benih penjenisnya ini menjadi benih yang siap sebar. Ini yang sering jadi pertanyaan masyarakat, Ibu. Apakah tanaman hasil teknologi nuklir ini aman untuk dikonsumsi atau tidak nih, Bu? Iya, memang pertanyaan ini selalu menjadi hal yang kita pun sebagai periset juga agak-agak harap-harap cemas juga menyampaikannya ya. Tapi kalau kita berbicara secara ilmiah ya sebenarnya dari awal kita menyampaikan bahwa memang kita memberikan perlakuan radiasi sebagai bagian dari pemulihan mutasi ya, tetapi itu bukan berarti kemudian tanaman itu bersifat radioaktif ya. Jadi peran daripada radiasi di sini hanya merubah atau menciptakan variasi genetik dan itu hanya terjadi di awal kita melakukan kegiatan penelitian. Tetapi kemudian pada tahap-tahap berikutnya kita perlu melakukan seleksi, kemudian pengujian, dan juga kemudian pemurnian. Nah, itu butuh beberapa generasi sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang sampai kepada petani saat ini berupa varietas unggul baru itu memang adalah varietas yang memang aman untuk dikonsumsi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa radiasi yang kita berikan itu menyebabkan tanaman kita menjadi bersifat radioaktif, tidak. Bu, sekarang riset apa yang sedang dilakukan oleh Ibu? Kalau di pusat riset tanaman pangan ini kan kita masing-masing keris itu ada nama-nama spesifik ya. Jadi kami ini adalah dari kelompok riset terapan namanya. Terapan itu artinya teknologi radiasi untuk peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman. Jadi semua kelompok riset yang ada di pusat riset tanaman pangan itu ada nama-nama uniknya. Nah kami namanya terapan. Nah memang kami fokus di tanaman pangan ya. Jadi kami masih tetap melakukan inovasi-inovasi baru untuk bisa menghasilkan varietas unggul baru. Tidak hanya pure menggunakan pemulihan mutasi, tapi kami coba combine dengan pendekatan-pendekatan lain, apakah itu dengan pendekatan teknologi omik, ataupun juga dengan pendekatan molekuler, ataupun juga dengan kultur jaringan. Nah memang kami sekarang juga bekerja sama juga dengan beberapa pihak lain termasuk dengan International Atomic Energy Agency, karena kalau kita bicara aplikasi nuklir di bidang pertanian itu tidak lepas dari International Atomic Energy Agency yang menjadi support kita untuk bagaimana penerapan nuklir ini di bidang pertanian. Apa ada tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan riset pemuliaan dengan teknologi nuklir ini? Tantangan pasti ada ya, setiap kita melakukan riset pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kita sebagai breeder atau mutation breeder atau pemulia mutasi ini adalah dari sisi waktu dan juga ketelitian kita melakukan riset, Mas. Karena di sini yang paling penting itu adalah seleksi terhadap karakter unggul yang ingin kita peroleh. Nah, jadi waktu dan seleksi ini hal yang betul-betul menjadi karakter kunci bagi pemulia ya, sehingga varietas unggul yang kita hasilkan itu adalah karakternya itu adalah karakter yang betul-betul bisa kita harapkan itu konsisten nantinya dan juga stabil, dan itu memang butuh waktu. Jadi makanya kemudian setelah kita menseleksi, kita butuh waktu pengujian dan juga butuh waktu bagaimana kemudian karakter yang kita peroleh itu sifatnya stabil dan kemudian juga akhirnya sampai kepada petani dan memenuhi harapan petani seperti itu. Terakhir Bu, apa harapan Anda terhadap pemanfaatan teknologi nuklir di sektor pertanian ke depannya? Ya harapan kami tetap ya
bersinergi dengan kelompok riset lain ya, terutama juga dengan Kementerian Pertanian, di mana kami sebenarnya juga mensupport ya Kementerian Pertanian untuk bisa menghasilkan varietas unggul baru yang harapan kami tentu bisa dimanfaatkan, bisa diseminasikan tidak hanya kepada petani tapi juga kepada produsen benih, sehingga apa yang kami lakukan ini tidak lagi menjadi apa ya, ini juga mendukung ya bahwa nuklir ini bukanlah suatu hal yang mengerikan gitu ya, bahwa nuklir juga ada sesuatu yang memang bisa bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Kalau ada kawan BRIN yang tertarik untuk berkolaborasi riset terkait pemulihan tanaman dengan teknologi nuklir ini, bagaimana nih Bu caranya untuk bisa menghubungi Ibu? Iya, kami tadi sudah sampaikan di awal, kami berada di Pusat Riset Tanaman Pangan, yang artinya home base-nya di Cibinong. Tapi kami sebagai kelompok riset, kami home base-nya ada di home base pembantu di KST GH Siwa Besi Pasar Jumat. Jadi silahkan jika ada Bapak Ibu ataupun rekan-rekan baik itu dari universitas ataupun dari produsen benih ataupun dari petani, siapapun juga kami welcome ya, silakan datang ke home base pembantu di KST Siwa Besi Pasar Jumat, ataupun juga bisa mengontak kami via email azri001@brin.go.id, atau juga bisa langsung ke PRTP Pusat Riset Tanaman Pangan di Cibinong. Terima kasih banyak Bu Asri atas Sama-sama. insight yang luar biasa hari ini. Sukses terus untuk risetnya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Kawan BRIN, hari ini kita belajar bahwa teknologi nuklir bukan sesuatu yang perlu ditakuti, justru bisa menjadi solusi untuk masa depan pangan kita. Dari menghasilkan tanaman yang lebih unggul, tahan terhadap perubahan iklim, hingga mendukung ketahanan pangan nasional. Semua itu nyata dan sudah dikembangkan di Indonesia. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Samir Apriansa, pamit undur diri. Sampai jumpa di BRIN Talk Show berikutnya. Salam riset dan inovasi untuk negeri.